Final Form Lido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Balik lagi di Histoku. Jadi di King Oger episode 5 ini kita akan melihat aksi keren banget dari Mbak Rita ya. Ini sentai favoritku nih di serial ini. Aku udah gak sabar banget untuk menceritakan episode 5 ini. Karena apa? Di episode 5 inilah semua detail karakter akan dibuka teman-teman. Pokoknya wow banget lah ini series ya. Beda dari sentai beberapa tahun yang lalu. Gak usah lama-lama lagi ya, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Jadi di episode 4 kemarin Gira ditahan oleh Mbak Rita ke negaranya dia, yaitu Gokkan. Agak kejam sih ya Mbak Rita ini. Gira dibawa ke negara Gokkan dengan cara digantung. Padahal Yanma dan Himeno membawa Gira dengan cukup baik ya, memasukkan Gira ke dalam sugot mereka. Di sini nih sepertinya ada kesalahan editing ya, karena Gira yang digantung malah ngilang cuy. Tapi nggak jadi masalah sih, sepertinya nggak menghilangkan nikmatnya alur cerita. Di sini Hercules dan Kaguraki bercerita kalau Gokkan tidak akan mengambil tindakan apapun kalau kejahatan bukanlah tingkat internasional. Makanya Kaguraki menjebak Gira di episode 4 kemarin. Dan Hercules juga menceritakan kalau Mbak Rita itu sama kejamnya dengan es di negara Mbak Rita. Emang kelihatan banget lah ya kejamnya dari cara Mbak Rita membawa Gira ke negaranya. Dan Kaguraki juga sangat yakin kecil sekali kalau Gira terselamatkan dari hukuman. Cuman pihak Hercules menyalahkan Kaguraki yang membiarkan Gira untuk mengendalikan God Kabuto. Kaguraki pun mengatakan mendingan Gira yang mengambil Kabuto daripada Bagnarak yang sudah sangat berusaha untuk mencari Kabuto. Pihak Sugodam kini mempercepat pencarian untuk menemukan Sugoshin yang tersisa. Terlihat di atas dinding dari gedung kerajaan Hercules seperti gambar Scorpion. Yang kita ketahui keberadaannya berada di bawah tanah Gokkan. Di sini nih terlihat Mbak Rita mengurung Gira dalam bongkahan boneka es, dan Mbak Rita mengatakan kalau Gira sudah mencuri King Oger dan menggunakannya untuk menginvasi negara lain. Dan lagi-lagi Gira mengatakan kalau dia adalah raja dari kejahatan dan dia meminta untuk dibawa ke Sugodam. Tapi Mbak Rita bilang itu tidak akan terjadi dan Gira akan diadili di sini. Setelah Mbak Rita ngomong gitu, Gira langsung minta maaf cuy dan mengaku kalau dia cuman berpura-pura menjadi orang jahat karena dia cuman mau melindungi orang-orang saja. Tiba-tiba kroco-kroco dari Bagnarak muncul dan Mbak Rita pun menghadapi dengan sangat cepat cuy. Pada saat Mbak Rita mau berubah, rambut Mbak Rita dihembus angin dan memperlihatkan mata sebelah kanannya memiliki warna yang berbeda dari sebelah kirinya. Di sini Mbak Rita memiliki mata berwarna biru muda ya sepertinya. Di sini terlihat Mbak Rita mengunci pintu kamarnya dengan banyak banget gembok cuy. Dan di dalam kamar Mbak Rita terlihat boneka besar yang menyerupai Yeti. Dan bonekanya di sini bisa ngomong loh. Jadi bonekanya itu nyapa Rita, selamat datang gitu kata bonekanya. Dan Mbak Rita pun berbaring dekat dengan boneka itu teman-teman. Mbak Rita memberikan nama Mofun untuk bonekanya. Terus Mbak Rita di sini curhat semua tentang kegalauan dia mengenai Gira. Karena dia hanya memiliki waktu 6 bulan untuk menahan Gira. Dan dia belum bisa memutuskan untuk mengeksekusi Gira karena masih ada investigasi yang belum beres dia kerjakan. Rita pun keluar dari kamar untuk melanjutkan investigasi kasus Gira ini. Rita memerintahkan Morfonia untuk pergi mengumpulkan barang bukti. Di scene berikutnya kita diperlihatkan sebuah gambar di mana ada 4 sugot yang akan mereka incar teman-teman. Di situ terlihat seperti ada Kabuto, Scorpion, terus ada belalang dan satu lagi aku nggak jelas sih lihat ini gambar sugot apa. Kalian tulis di kolom komentar ya ini sugot apa. Di antara 4 sugot itu sayangnya satu sugot sudah berada di tangan para King Oger. Dan mereka akan mengincar sugot Scorpion untuk mereka ambil. Dan menurut informasi yang mereka dapatkan, sugot ini berada di negara Gokkan, teman-teman. Di sini Rita mengunjungi negara Kesopia untuk menanyakan kepada Yanma, apa dia ada membantu Gira untuk mengendalikan King Oger.
Menurut Yanma, Gira berhasil meretas pertahanan level tinggi dengan cara dia sendiri. Dan menurut Yanma, Gira bisa menggunakan King Oger itu karena Gira punya otoritas kerajaan. Kayaknya kasus Gira ini makin panjang untuk diinvestigasi setelah mendengar pernyataan Yanma. Mbak Rita pun teriak, cuy. Aku aja nggak nyangka kalau Mbak Rita punya kebiasaan teriak kayak gini ya. Rita sekarang menjumpai Himeno untuk dimintai keterangan, tapi kayaknya udah keburu emosi si Mbak Rita ini sama Himeno. Rita menyebutkan kalau Himeno juga salah satu orang yang membantu untuk pelariannya si Gira. Dan Rita menanyakan apa mereka punya dokter yang ahli. Ini Rita apa nggak tahu ya kalau Himeno itu adalah dokter nomor 1 nih negaranya. Sekarang Rita pergi ke negara Tofu dan mendengarkan keterangan dari Kaguraki. Dan kerajaan terakhir yang ditemui Rita adalah Sugodam. Dan Hercules sangat optimis kalau Gira akan dieksekusi. Rita menjelaskan kalau dia tidak ada hak untuk memutuskan hukuman Gira. Bahkan si Hercules ini mengancam Rita jika dia membebaskan Gira, negara Rita juga akan dapat bahaya. Rita nyamperin Hercules dan menampar wajahnya. Alasan Rita karena di wajah Hercules ada nyamuk. Cuman ya kita tahulah ya, kalau tamparan itu sekaligus kegeraman dari Rita. Kita kembali ke sel di mana Gira dikurung di suhu yang sangat dingin sekali, cuy. Tiba-tiba si Morfonia menyabut rambut Gira yang lagi asik ngebayangin orang-orang yang dia sayangi di Sugodam. Di sini Morfonia mengatakan semua yang ada di penjara itu sangat benci Rita karena ketekunan dia sebagai seorang hakim. Jadi kalau Gira ingin membenci situasi itu, Gira bisa menyalahkan Mbak Rita. Dan Gira menjawab dia tidak akan membenci Rita karena orang-orang yang menegakkan keadilan memang sering dibenci orang. Kalau memang yang dikatakan Rita memang benar, Gira akan menerima hukumannya. Tapi keadaan itu sangat membuat Gira frustasi. Di sini terlihat sih, walau nggak ditunjukin wajahnya, Rita sedang video call dengan Himeno, tapi nggak tahu info apa yang diberikan kepada Rita. Dan tibalah hari di mana Gira mendapatkan keputusan dari Rita. Apakah dia bersalah atau tidak? Di persidangan ini sudah berkumpul Yanma, Himeno, Kaguraki, dan Hercules. Muncullah Rita dengan menghentakkan pedangnya dan akan memberikan keputusan pada Gira. Cuman Gira yang udah panik, dia mau Rita mendengarkan keterangannya dulu. Dan Rita pun mengatakan kalau Gira tidak bersalah. Kalau Yanma udah tahu akan keputusan ini, tapi Kaguraki terlihat terkejut mendengar keputusan dari Gira. Bahkan Hercules bilang kalau dia salah dengar dengan keputusan Rita. Dan Rita pun mengulangi kalau Gira tidak bersalah. Hercules tetap tidak terima dan meminta bukti kuat atas pernyataan yang diberikan oleh Rita. Di sini Rita pun menjelaskan kalau Gira berhasil melakukan otoritas pada King Oger itu karena besar kemungkinan Gira memiliki otoritas kerajaan. Rita melanjutkan penjelasannya, Rainbow Jururira. Pas nama makanan itu disebut, Hercules terkejut dong dan Gira apalagi. Terus Rita menjelaskan kalau itu adalah hidangan yang tidak tercatat dimanapun dengan satu pengecualian, bahwa 10 tahun yang lalu ada sebuah catatan di istana yang mengatakan tentang makanan itu. Aku udah nebak berkali-kali sebelum episode ini tayang. Di sini terlihat ada anak kecil, dari penampilannya aja udah macem Gira ya kan. Dan asisten yang muncul itu menguatkan dugaan kita kalau anak laki-laki yang satu lagi adalah Hercules. Apalagi setelah asisten itu menyebutkan nama Hercules. Udah pasti ya kan? Tapi kita dengar dulu keterangan dari Mbak Rita soal ini. Dan nama lengkap Gira adalah Gira Hasti, yang tidak lain adalah adik dari Hercules dan merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Sugodam. Terkejutlah si Yanma, cuman si Kaguraki ini malah senyum-senyum cuy. Kayak ada sesuatu yang akan dia rencanakan gitu. Apalagi si Gira ya kan, orang yang mau dia kalahkan ternyata abangnya dia. Lagi-lagi si Hercules menanyakan soal bukti kalau Gira adalah adiknya. Di sini Himeno menjawab langsung soal bukti DNA dari Hercules, di mana Rita bertugas mengambil darah untuk sampel yang akan diberikan ke Himeno. Dan tugas dari Morfonia bertugas mengambil sehelai rambut dari Gira, dan tugas Himeno bertugas untuk mencocokkan DNA-nya. Keren banget sumpah, ini episode yang epic banget teman-teman.
Dan Rita menyimpulkan kasus Gira ini bukan tentang seorang pemberontak yang mencuri senjata dan mengamuk, melainkan seorang garis keturunan keluarga kerajaan yang menggunakan haknya untuk memenuhi tugas agungnya, dan menurut hukum itu tidak salah. Lagi-lagi Hercules menjelaskan kalau Gira itu menginvasi negara lain, dan bagaimana bisa Rita yakin kalau Gira akan melindungi rakyatnya. Tapi Rita udah selangkah lebih dulu untuk menanyakan kesaksian orang-orang tentang Gira itu seperti apa, dan mereka bersaksi kalau Gira itu adalah orang yang baik. Dan Rita pun gak lupa menanyakan pada orang terdekat Gira. Dulu Gira selalu sukarela untuk bermain dan memerankan orang jahat. Ini si Hercules memang bebal ya kan. Hercules kembali mengingatkan soal ancaman dia terhadap negaranya Rita. Jika Rita membebaskan Hercules, maka Rita akan dianggap sebagai musuh. Rita memang gak ada takut-takutnya cuy. Dia bilang kalau hukum adalah tombak yang bisa membunuh seorang raja, tapi hukum juga bisa menjadi tameng bagi rakyatnya. Dan Rita teguh dengan keputusannya kalau Gira tidak bersalah. Di sini Gira terlihat lega dan berterima kasih atas usaha Rita untuk membuktikan kalau Gira tidak bersalah. Gak lama kemudian datang serangan dari Bagnarak. Di sini ini terlihat ya kalau tanah dari negara Gokan sudah berlubang cuy, digerogoti. Memanglah ya serangga kotor ini semua. Dan ini adegan yang keren sekaligus lucu cuy. Di episode 5 ini pertama kali diperlihatkan kelima King Oger berubah bersama-sama. Di sini Rita menjelaskan kalau aliansi 5 kerajaan dibentuk supaya bersatu untuk melawan musuh mereka. Rita pun memberikan pedang King Oger pada Gira dan itu tidak boleh untuk ditolak. Dan mereka bersiap untuk berubah, dimulai dari Yanma, Himeno, Rita, Kaguraki, dan terakhir Gira. Pas mau bilang Oga Biso, Gira ditendang sama Yanma cuy. Aduh kasihan kali kalau pemula ya kan. Dan mereka pun berubah jadi King Oger. Di sini musuhnya berubah jadi monster ya. Seperti biasa Gira memanggil Megazord mereka. Di sini bedanya mereka sudah lengkap ya di dalam. Gira pun memberikan perintah, tapi malah kena serang cuy. Rita pun kecampak dia, sepertinya Rita ada di dalam pedang itu ya kan. Di sini mereka masih seperti pengen jadi pemimpin dari King Oger cuy, kayak Himeno yang mau nendang malah meleset karena Yanma tiba-tiba ngambil alih King Oger. Di sini aja mereka masih aja gaduh cuy, dan secara bersama-sama mereka kompak bilang ikut aku aja. Sugar mereka bersinar dan Megazord mengeluarkan jurus pamungkas yang berbeda dari episode 2 sebelumnya cuy. Di sini keren banget sih, kekuatannya kayak maksimal keluar gitu. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, mereka pun kembali ke negara masing-masing. Dan di sini ini Morfonia terluka cuy, dan kerajaan Rita sudah berlubang-lubang. Menurut keterangan Morfonia, orang Bagnarak mengambil sesuatu dan pergi. Akhirnya Bagnarak berhasil mengambil Sugot yang ada di negara Gokan. Jadi di episode ini bener-bener gak ketebak ya kan alur ceritanya. Gak buat kita bosan, buat kita happy. Aku aja gak nyangka kalau identitas dari Gira itu secepat ini ketahuannya cuy. Jadi ini dibuat kita gak capek setiap episodenya, harus menunggu satu kebenaran terungkap. Kayak Super Sentai Don Brother, itu mengungkap satu kebenaran aja nunggu beberapa episode baru terungkap. Bahkan seperti identitas si Sentai anjing itu kan, udah mau tamat baru tuh tahu temen-temennya kalau identitas aslinya si buronan itu. Tapi beda dengan Sentai King Oger ini, lebih fresh gitu, kayaknya lebih serius lah yang untuk pembuatan properti dan alur ceritanya lebih matang. Jadi lebih memang keterkaitan gitu di setiap episodenya. Jadi di episode 1 kemarin kalau nggak salah aku udah pernah nebak kalau Gira itu bisa berubah jadi King Oger karena Gira pasti ada hubungan darah sama kerajaan itu. Ternyata terjawab juga kan di episode 5 ini. Terus masalah si Rita ya, kayak si Mbak Rita ini punya kepribadian ganda gak sih? Karena aku yakin kalau suara Mbak Rita ini yang ngomong untuk bonekanya itu gitu. Terus di sini udah kelihatan ya wajah dari Mbak Rita, cantik banget cuy. Tapi belum begitu di zoom banget ya wajahnya. Oke teman-temanku semua, sampai di sini aja video Histoku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.